Bang. Bang Jimmy. Bang Jimmy, Bang Jimmy. ada perlunya sama Bang. Mau ngobrol aja sama Bang Jimmy. Permisi, suster. Iya, Bu. Suster, saya mau nanya, apa ada pasien yang namanya Bagas di rumah sakit ini? Dia di kamar berapa, Sus? Sebentar ya, Bu. Saya cek dulu. Maaf, Ibu. Tidak ada nama yang disebutkan tadi di data kami. Nggak mungkin, suster. Mereka minta saya transfer 10 juta dan saya udah transfer uangnya. Anak saya itu mau dioperasi, dia kena kecelakaan, suster. Coba dicek lagi. Sepertinya Ibu kena tipu. Kalau emang ada, pasti ada di data kami. Dan kami pihak dari rumah sakit juga tidak minta transfer terlebih dahulu dari pihak pasien. Aku udah ditipu. Aku mau cek ke pesantren dulu. Makasih ya, suster. Iya, Bu. Mbak, gimana ramuannya Mbak? Manjur kan Mbak ya? Udah ada pelanggannya ya Mbak? Kamu nggak tahu aja Mbak itu gimana sih? Mana pernah bener sih Mbak itu bikin ramuan? Mbak! Apaan? Alhamdulillah dengkulmu amblek. Karena ada kerangga sakti. Kerangka sakti. Stephen! Stephen aku Mbak. Tolong Mbak kembaliin muka aku Mbak. Emang kenapa? Ini muka aku jadi kayak begini loh. Lihat ini banyak banyak. Kamu bedain Mbak itu? Iya. Waduh, berhasil. Minum ramuanmu aja. Berhasil opo? Kok kan aku minta supaya diberikan stamina ekstra. Ingat gak kemarin aku ngomong gitu? Iya. Iyalah kok ini bukan stamina ekstra, kok malah ekstra bulu. No, ini Mbak. Ini penangkalnya belum bikin, no. Waduh. Aduh. Ramuan buat penawarnya belum ada. Mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bagas. Sehat walafiat. Alhamdulillah, Bagas. Ibu kenapa? Alhamdulillah. Kamu baik-baik aja, Nak. Baik-baik aja Ibu. Saya sehat walafiat. Kamu dari semalam di sini terus. Iya Bu. Bagas dari semalam di pesantren kok Bu. Emangnya ada apa ya? Ada seseorang yang menelpon ibu. Terus dia bilang kamu itu sekarat, kamu kecelakaan. Ibu disuruh kirim uang, ibu transfer malam itu juga. Ya Allah Bu. Bagas nggak kecelakaan kok Bu. Tuh buktinya Bagas sehat walafiat. Astagfirullahaladzim. Dia memanfaatkan kepanikan orang lain. Penipu zaman now, panjang akalnya. Tapi di balik itu kita bersyukur bahwa Bagas selamat tidak mengalami apa-apa. Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan nyawa. Iya Pak Kiai. Saya panik. Saya takut terjadi apa-apa sama anak saya. Makanya saya langsung transfer uang malam itu juga. Hal ini harus jadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita menerima telepon dari orang yang tidak dikenal, jangan langsung diterima atau dijawab. Kita harus tabayun, dicari dulu kebenarannya. Tapi Bah, apa ini semua ada kaitannya dengan orang kampung Golai? Tidak menutup kemungkinan. Kalau begitu, Abah coba nelpon Alif dulu ya. Iya Bah. Bu, permisi Bu. Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
Bang. Bang. Bang Jimmy. Bang Jimmy. Ada perlunya sama Bang. Mau ngobrol aja sama Bang Jimmy. Yaudah gue anterin ya. Boleh. Bentar ya Bang. Ya. Bang. Gue harus mencari korban gue lebih banyak lagi. Bang Jimmy. Kenapa lu? Bang, tuh ada Bang Alif tuh mau ketemu Abang. Makanya gue bawa ke sini. Ngapain lu cari gue? Saya dengarnya Abang bisa nipu lewat telepon Bang. Saya mau belajar karena kan katanya Abang pakarnya. Lu mau tahu? Hah? Apa lu udah bosan kerja sama Taki? Ya udahlah, mending lu kerja sama gua. Lagi mikir-mikir sih Bang, makanya sekarang mau nanya-nanya dulu. Gampang, gua bakal bagi ilmu gua ke lu. Lu nggak usah pusing deh. Daripada lu nyopet, ya nggak? Daripada dia nyopet, dikejar-kejar orang, rampok. Wah, resikonya besar bro. Kalau ini gua modal telepon doang nih, semalam nih. Gua dapat 10 juta rupiah. Nih, lu lihat. Itu 10 juta? Itu kok banyak banget Bang. Lo tau nggak? Gua cuma nelfon emak-emak. Dia angkat, gua bilang anaknya kecelakaan. Dia respon kan? Ya kena lah dia. Jadi sebenarnya tuh sebelum beraksi Abang tuh kenal dulu sama korban-korbannya tuh enggak sih? Duduk dulu. Nih, gua kasih tahu. Gua tuh nggak kenal sama korban gua. Mana kenal gua lu? Ada-ada aja lu, Alif. Itu dapat nomor teleponnya dari mana Bang? Dia pakai nanya. Hari gini di tempat jual pulsa juga banyak data-data nomor orang. Terus korban yang kemarin itu gimana Bang? Itu siapa? Gini, semalam itu gua telepon mama dan gua bilang anaknya itu kecelakaan dan sekarat. Ya udah gua minta dia transfer duit 10 juta ya dia kirim. Kalau nggak salah nama anaknya itu Bagas ya? Iya Bagas. Bener, Bang. Bagas. Nama santri itu Bagas. Ternyata benar. Bang Jimmy yang menipu orang tua santri. Alif sekarang udah sekongkol sama Jimmy. Lo tuh jangan curigaan gitu lah, Ki. Enggak, gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri. Si Alif datengin Jimmy terus masuk ke rumahnya. Lo yang bener serius. Lex, sekarang lo lihat sendiri, kita lagi beraksi, Alifnya kemana? Gak ada kan? Udah mulai kurang ajar tuh si Alif.